Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wa ala alihi washabbihi azmain. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dari yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Ia telah memberikan kita rahmat sehat sehingga kita dapat bertatap muka seperti biasanya. Salawat berserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita tertinggi, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabiatnya, semoga sampai kepada kita selaku umat mutahirin. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi Ma'rifatul Insan guna untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan itu mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi Ma'rifatul Insan dapat diartikan dengan mengenali diri sendiri. Sementara secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya, sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk siapa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amalnya sebagai manusia. Dan ini dapat menjadi langkah awal untuk mengenali Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti manusia. Yang sesungguhnya, bukan segalanya, maaf.
Dan mestinya kita harus mengenali diri kita sendiri. Siapa diri kita, di mana kita berasal, apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini. Dan seterusnya. Dengan begitu kita dapat memposisikan diri. Selanjutnya, definisi manusia. Manusia itu sendiri bisa paham secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu, yaitu Sanskerta. Mens yaitu Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan realitas, atau sebuah kelompok, jenius, atau bisa juga seorang individu. Manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah, memiliki peranan penting dalam kehidupan di dalam muka bumi. Manusia yang dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Allah, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia termasuk golongan orang-orang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Asal penciptaan manusia. Dilihat dari asal penciptaan manusia, tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah menciptakan ruh kepadanya. Jadi manusia diciptakan dari tanah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk yang mendengarkan. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.